Halo Pak Daniel, saya perwakilan dari kelompok 6 mengenai UAS bisnis lingkungan ini dari kelas A akan membahas tentang analisis Uniqlo berdasarkan 5 kekuatan Porter, SWOT, Pestle, Metric Toes, dan serta bisnis dan keberlanjutan. Ada nama kelompoknya yaitu Ignatius Tommy Cahyadi, Arafah Putra Mahardika, Syifa Afifa Rahmani, dan saya sendiri Raisa Yasmin. Analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama ada threat of new entrants, ancaman pendatang baru yang ingin masuk ke dunia fashion dan ingin bersaing dengan Uniqlo bisa dibilang cukup rendah. Karena Uniqlo sendiri perusahaan fashion yang sangat besar, Uniqlo memiliki produk yang sangat unik dan dengan berbagai macam kolaborasi yang dilakukannya. Jadi Uniqlo sudah memiliki pasar tersendiri untuk produk-produknya. Yang kedua ada bargaining power of suppliers, daya tawar pemasok dari Uniqlo bisa dibilang rendah. Uniqlo banyak bekerja sama dengan pabrik-pabrik garment dan tekstil di berbagai negara. Yang ketiga ada bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli untuk Uniqlo rendah karena Uniqlo sudah memiliki target pasar tersendiri dan dari segi produk bisa dilihat Uniqlo memiliki ciri khas tersendiri untuk customer-nya. Uniqlo juga memiliki berbagai macam teknologi yang bisa digunakan dari segi bahan pakaiannya, sehingga customer sangat loyal untuk membeli Uniqlo tanpa mempertimbangkan harga. Yang keempat, trade of substitutes. Untuk ancaman produk pengganti bisa dibilang Uniqlo sangat sulit digantikan seperti contoh, pada produk yang berkolaborasi dengan film atau game tertentu, tidak mungkin customer bisa mendapatkan di brand lain karena adanya kontrak atau perjanjian dengan Uniqlo. Yang kelima, rivalry among existing competitors. Pesaing Uniqlo cukup tinggi di bidangnya, tetapi Uniqlo terus berinovasi terhadap produknya sehingga Uniqlo memiliki karakter tersendiri dengan produk yang diciptakannya. Analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau S, yaitu Uniqlo memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan jumlah outlet yang banyak. Yang kedua ada Uniqlo memiliki struktur biaya yang rendah yang memberikan keunggulan dibandingkan kompetisi. Yang ketiga ada memiliki tenaga kerja terampil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Dan yang keempat ada Uniqlo memiliki kehadiran yang kuat di media sosial. Adapun juga weakness yaitu W, yaitu sebagian besar properti yang digunakan oleh Uniqlo adalah sewa dan biaya sewa harus dibayar. Yang kedua memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. Yang ketiga ada opportunities atau O, yaitu penggunaan internet meningkat di seluruh dunia. E-commerce juga tumbuh dengan meningkatnya penggunaan internet, pengguna media sosial meningkat di seluruh dunia, pertumbuhan produk dan layanan ramah lingkungan, dan yang terakhir ada suku bunga rendah, yaitu memberikan peluang investasi untuk proyek-proyek besar. Dan yang terakhir ada threats, yaitu T, ada ancaman pendatang baru masuk ke pasar. Yang kedua, harga bahan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, membuat input menjadi mahal, dan ada juga persaingan dalam industri semakin meningkat. Selanjutnya ada analisis Pestle. Yang pertama ada politik, di mana Uniqlo melakukan perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Aksi protes yang terjadi di Hong Kong berdampak pada berjualannya Uniqlo. Menurut Benjamin Yan, David Lentini, institusi demokrasi perlu diperkuat lebih lanjut agar bisnis seperti Uniqlo dapat berkembang seperti lingkungan politik yang terbuka, transparan, maupun stabil. Di bagian ekonomi, perlambatan ekonomi yang terjadi di Jepang akan terdampak pada operasional dari Uniqlo. Kebijakan pelanggan kuantitatif Federal Reserve telah menyebabkan banjir likuiditas di seluruh pasar keuangan global. Uniqlo dapat meminjam dengan murah dalam keadaan seperti itu. Yang terakhir ada tingkat inflasi dapat mempengaruhi permintaan produk Uniqlo. Selain itu juga ada dari aspek sosial. Yang pertama, industri fashion yang dirubah oleh masyarakat muda, ada dengan yang dilakukan celebrity endorsement dan kerjasama dengan para desainer terkenal. Yang terakhir ada komposisi gender di pasar tenaga kerja Uniqlo, dapat menggunakan komposisi gender pasar tenaga kerja untuk memahami tingkat sifat liberal masyarakat, hak perempuan dan pendapatan perempuan dalam hal isu-isu sosial dan keputusan konsumsi.
Dan yang keempat ada teknologikal. Yang pertama, Uniqlo telah menggunakan robot yang canggih untuk pengerjaan bagian gudang secara otomatis. Dan yang kedua, Uniqlo memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang meningkat kepada para pelanggan. Yang kelima ada legal. Sebelum memasuki pasar baru, Uniqlo mengkaji apa saja hukum bisnis dan bagaimana perbedaannya dengan pasar dalam negeri. Dan yang kedua, poin pentingnya, Uniqlo perlu mengetahui tentang undang-undang konsumen. Bagaimana tingkat penegakannya, bagaimana sikap otoritas terhadap undang-undang perlindungan konsumen, dan ada peran kelompok aktivis dalam penegakan undang-undang perlindungan konsumen. Dan yang keenam ada environment. Yang pertama, regulasi lingkungan yang mempengaruhi dinamika keunggulan biaya absolut di industri. Dan yang kedua, seringkali kebijakan lingkungan di tingkat nasional dan lokal bisa berbeda. Ini dapat membantu Uniqlo dalam berbagai keputusan seperti lokasi pabrik, pengembangan produk, dan strategi harga. Dan ini ada contoh tabel matrix TOWS, yaitu saya akan membacakan SO, WO, ST, dan WT-nya. Ada juga dari SO, yaitu meningkatkan pemasaran untuk menarik konsumen berbelanja, yaitu S1, O1, dan O2. Yang kedua, ada kehadiran Uniqlo di media sosial untuk pemasaran dan untuk menarik pelanggan ke situs webnya, ada S4 dan O2. Langsung ke WO, yaitu membiayai kepemilikan properti suku bunga rendah untuk meningkatkan proporsi, seperti properti yang dimiliki terhadap properti yang disewa, termasuk W1 dan 04. Ada ST, yaitu gunakan jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau dan melawan pendatang baru ke pasar, termasuk S1 dan T1. Dan ada juga WT, yaitu meningkatkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan agar Uniqlo dapat bersaing dengan lebih baik dalam persaingan, termasuk dalam W2 dan T3. Selanjutnya ada analisis bisnis dan keberlanjutan. Menurut Uniqlo, menjadi sustainable merupakan keharusan bagi semua bisnis untuk lebih baik kepada masyarakat. Untuk itulah perusahaan ini menerbitkan laporan keberlanjutan 2021 yang mengkonsolidasikan visi perusahaan dan upaya terbaru untuk menjadi organisasi yang lebih berkelanjutan. Uniqlo melakukan berbagai macam program dan aktivitas untuk menjadi sebuah brand yang sustainable dan etis. Program Uniqlo yang bernama Unlocking the Power of Clothing merupakan salah satu program dalam perwujudannya menjadi perusahaan yang sustainable. Unlocking the Power of Clothing ada 3 kategori, yaitu people, planet, dan society. Yang pertama, ada bisnis dan keberlanjutan menurut aspek planet. Uniqlo bertujuan untuk mengkontribusi pada lingkungan yang lebih baik dalam menciptakan, mengirimkan, dan menjual pakaian yang bagus. Uniqlo mengambil tindakan untuk mewujudkan tujuan itu, di mana terdapat program Recycling Clothes, Habitual Sustainability. Kemudian selanjutnya terdapat program Strategy Olive Foundation dan Sustainable Manufacturing, di mana Uniqlo membuat pakaian dan produk yang berasal dari seperti botol plastik atau recycle nylon. Selanjutnya, dari aspek people, Uniqlo merangkul perbedaan dan menghormati individualitas dalam komitmen Uniqlo untuk membangun tim di mana semua anggota dapat unggul. Terdapat program worker well-being dan diversity commitment. Dari diversity commitment ini terdapat gender, global one team, disabilities, dan LGBTQ. Terakhir, melalui aspek profit, fast retailing sebagai spesialis pakaian kasual dinilai mendapatkan dampak positif dari perubahan konsumen di masa pandemi COVID-19. Masyarakat cenderung berpakaian santai karena mayoritas bekerja secara daring atau online. Tidak cuma itu, fast retailing juga mulai bertransformasi ke retail digital dengan menggandeng Google dan perusahaan teknologi lainnya untuk mengembangkan infrastruktur manufaktur. Analisis Credit Securities Takahiro Kazahaya menuturkan fast retailing lebih unggul untuk masa depan. Fast retailing berada di depan dalam potensi pertumbuhan jangka menengah hingga jangka panjang karena berpijak di Asia. Tandasnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya, Pak Daniel. Kami mengucapkan terima kasih.